Ada masih di Pemimpin Rakyat, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini Purbaya mengkritisi kinerja sejumlah BUMN. Saya ambil uangnya. Kritikan kepada BUMN disampaikan Menteri Purbaya saat rapat kerja bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Di depan anggota Dewan, Purbaya meminta kompensasi untuk BUMN dipercepat. Namun Menkyu Purbaya akan awasi kinerja BUMN. Purbaya juga menjabat sebagai Dewan Pengawas dan antara menyindir sejumlah BUMN yang tidak capai target. Mengalami hal tersebut sudah puluhan tahun kan. Kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru enggak? Enggak pernah. Sejak kritis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertamina-nya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang, kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah... Tidak hanya Menteri Keuangan, Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyoroti kinerja BUMN. Prabowo bahkan akan meminta penegak hukum untuk selidiki keuangan di BUMN. Birokrat-birokrat kita yang pinter sembunyikan aset. $1.000 triliun. Tinggal manajemen. Saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu, ya. Diberi kepercayaan oleh negara. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Banget ini. Pemirsa, hari ini rencana Presiden Prabowo Subianto akan umumkan tim reformasi Polri. Sementara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bertemu dan berdialog dengan koalisi masyarakat sipil membahas perbaikan di tubuh Polri. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu mengeluarkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Presiden Prabowo pun akan segera mengumumkan tim reformasi Polri. Rencananya tim ini berisi 9 orang tokoh nasional. Salah satunya adalah Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD. Mas, kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama lah. Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan jadi ketua, tapi alhamdulillah juga menyampaikan kesediaan. Tokohnya siapa ini Mas? Selain Pak Mahfud? Udah tunggu lah. Ada mantan Kapolri Mas? Hah? Apakah ada mantan Kabarnya ada mantan Kapolri? Ada. Di sisi lain, Polri sudah membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Tim ini berisi 52 perwira tinggi Polri yang diketuai oleh Kalemdiklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun mengundang koalisi masyarakat sipil. Dalam pertemuan, koalisi masyarakat sipil menyampaikan sejumlah masukan perbaikan di tubuh Polri. Transformasi, perbaikan terkait dengan peristiwa-peristiwa ya, menyampaikan pendapat di muka umum dan tentunya pandangan publik terhadap represivitas Polri. Di satu sisi, ya tentunya kami ingin mendengar langsung perspektif dari masyarakat sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan.
Pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan Polri. Meski Polri dan pemerintah Prabowo membuat tim reformasi terpisah, namun dipastikan keduanya akan berjalan beriringan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, dalam dialog di program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, pengamat politik dan militer Slamet Ginting menyebut bahwa tim reformasi Polri bentukan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit disiapkan untuk melawan Presiden Prabowo Subianto. Namun hal itu dibantah oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi dan menyatakan bahwa tim reformasi internal dibentuk untuk membantu membenahi kepolisian. Pada saat Presiden melantik Jenderal Polisi Kehormatan Ahmad Doviri sebagai penasehat khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri, maka itu adalah sinyal bahwa Presiden ingin mengambil alih kendali terhadap reformasi Polri. Jadi dari istana, dari atas. Mengapa? Karena dianggap kepolisian setelah sekian puluh tahun, setelah era reformasi, tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ini ibarat ya, pada saat tiba-tiba Presiden ke luar negeri, lalu kemudian dari Mabes Polri membentuk tim, itu kan ibarat seperti seseorang datang ke dokter, belum ada diagnosis dokter, dia bilang saya sehat dokter. Artinya nggak bisa, seperti tukang cukur nggak bisa kemudian mencukur dirinya sendiri, harus ada pihak lain. Oke, niat baik bagus, tapi di dalam politik itu adalah semacam sinyal perlawanan dari Mabes Polri terhadap istana. Jadi Anda menilai bahwa tim reformasi bentukan Kapolri itu bentuk perlawanan terhadap Presiden Prabowo? Dalam perspektif politik itu akan dibaca seperti itu. Polisi dalam menyusun ini, reformasi ini bukan menandingi Pak Presiden punya, bukan. Justru Pak Polisi itu tahu dirinya itu masih kurang baik, makanya dia akan bebenah diri. Tidak usah menunggu komisi itu jadi apa tidak. Nanti kita bebenah, seandainya komisi itu nanti jadi, maka hasil daripada perbaikan kita itu kita laporkan pada komisi itu. Masa tunggu maksimum ibadah haji akan seragam di seluruh Indonesia. Berapa tahun? Selengkapnya usai jeda, hanya di Pemimpin Rakyat. Kembali di Pemimpin Rakyat, pemirsa, juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Kunjungan kali ini sebagai pembangunan sport tourism. As the World Championship celebrations commence here in Japan. The Baby Alien Marc Marquez memenangkan juara dunia MotoGP 2025. Ini merupakan gelar juara dunia MotoGP ke-7 dalam karirnya. Torehannya ini menyamai catatan legenda MotoGP Valentino Rossi. Usai menjuarai MotoGP, Marc Marquez berkunjung ke Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung santai dan penuh keakraban. Pebalap dengan julukan The Baby Alien keluar dari lingkungan Istana Negara dengan didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Usai pertemuan, Marquez menyebut senang bisa kembali ke Indonesia. In Indonesia after being world champion just 3 days ago, and will be the first GP, first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy the Mandalika GP. Thank you very much. Thank you. Kedatangan Marquez untuk GP Mandalika juga dipandang pemerintah sebagai momentum untuk membangun sport tourism. Ya, alhamdulillah tadi Bapak Presiden sudah bertemu juara dunia Marc Marquez. Dia menyampaikan Marc kepada Bapak Presiden ini sebuah kehormatan bisa ketemu Bapak Presiden, dan kita lihat dia Indonesia dalam membangun sport tourism ini sangat-sangat dibutuhkan ke depan.
Dan ini menjadi bagian tadi pembangunan juga tidak hanya sport tetapi juga tentu buat ekonomi secara menyeluruh. Penampilan Marc Marquez di Grand Prix Mandalika pada akhir pekan ini akan menjadi penampilan perdana dirinya setelah meraih gelar juara di Jepang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebentar lagi umat muslim di Indonesia tak perlu menunggu lama untuk naik haji. Kementerian Haji dan Umroh akan membatasi masa tunggu maksimal hingga 27 tahun. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Rencananya Kementerian Haji dan Umroh akan menyeragamkan batas tunggu maksimum naik haji di seluruh Indonesia. Bila sebelumnya masing-masing daerah memiliki batas tunggu berbeda-beda, bahkan ada yang mencapai 40 tahun, kini masa tunggu maksimal hanya sampai 27 tahun. Nah, selama ini perhitungannya ditabrak sehingga semua daerah itu bisa beda-beda. Ada daerah yang nunggu 40 tahun, ada yang 35 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 19 tahun. Nanti kalau kita pakai perhitungan sesuai dengan undang-undang, misalnya sesuai dengan daftar tunggu, maka semua daerah di Indonesia itu daftar tunggunya sekitar 26-27 tahun. Sebelumnya dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh disebutkan kuota haji ditentukan berdasarkan dua faktor utama, yakni jumlah penduduk muslim per provinsi dan jumlah daftar tunggu. Indonesia sendiri memiliki kuota 221.000 orang.